ada yang mau bertanya langsung Ibu Sisilia ya. Silakan Oh Bu. iya, Selamat malam, Romo Bumi, Namo Buddhaya. malam Bu Sisil, Namo Buddhaya. Iya, Romo Bumi, mungkin saya pengen butuh masukan saran sih. Ini contoh kasus aja yang paling sering kita temui nih, Romo. Iya, Misal nih kan kita meeting gitu, terus kita meeting dengan atasan kita, terus ada tim lain gitu, misal. Nah, pada saat meeting itu biasa kita kan tahu tuh ternyata teman kita ini nih berbohong gitu terhadap atasan kita. Contoh ya Romo ya, ini hanya contoh. iya, Nah, pada saat itu kita tahu, oh ternyata yang disampaikan itu tidak benar. iya, Tapi posisinya kita adalah kita tahu, tapi kita juga tidak mungkin mengatakan bahwa Pak itu nggak benar. Nanti kan pasti akan menimbulkan masalah kan Romo. Jadi kita betul. kadang posisinya kita jadi diam aja, tapi kita tahu. Nah, kira-kira kita tuh sikapnya harus seperti apa ya Romo? Apakah kalau kita memilih diam saja dan tidak mencampuri, apakah itu juga termasuk karma buruk? Kira-kira mungkin saran seperti apa ya Romo? Kita harus bersikap untuk hal seperti itu. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Iya. Terima kasih Bu Sisil, pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa? Karena ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau menurut jawaban saya yang subjektif ya, nanti Bu Sisil silakan pertimbangkan. Ketika teman-teman berbohong, itu adalah karma yang dia lakukan, karma buruk yang dia lakukan. Ketika Bu Sisil mendengarkan teman berbohong, itu adalah karma buruk yang Bu Sisil terima lewat pikiran Bu Sisil, ya. Nah, responnya kita bagaimana? Apakah kita langsung menentang atau kita menyetujui atau kita menetapkan di dalam pikiran kita bahwa saya jangan bertindak seperti dia. Jadi ketika wipaka buruk terjadi, kita mengetahui ada kebohongan dan kebohongan terjadi di sekeliling kita, ya. Kita bisa memilih respon yang positif. Saya jangan bertindak seperti dia. Kita tidak perlu melapor, ya. Tapi kita cukup jangan menimbulkan kebencian. Wah, ini teman bahaya, ya. Tapi memang ini susah. Tetapi kalau kita sudah tahu teori, bisa kita praktekkan, ya. Minimal kita tidak ikut membenci dia, minimal kita bisa menegaskan bahwa semoga saya tidak seperti dia. Dan ingat, jangan pernah merasa kecewa karena tidak melaporkan kebohongan. Itu sama saja sebenarnya kita melepaskan kesempatan untuk berbuat baik. Ini analoginya sama seperti ini. Ya, kalau misalnya saya ada di satu perahu, kemudian ketika perahunya lagi berjalan, terus ada satu orang yang didorong sama temannya turun ke laut. Nah, ketika temannya ini nggak tahu berenang, saya juga nggak tahu berenang, saya mau loncat, saya juga tenggelam. Saya memilih untuk tidak loncat dan tidak menyelamatkan dia. Nah, apakah saya salah? Apakah saya ikut membunuh? Nah, itu tidak. Saya cuma melepaskan kesempatan untuk berbuat baik, ya. Kalau saya bisa berenang, sama jawabannya. Saya melepaskan kesempatan untuk berbuat baik. Saya tidak menolong dia. Tetapi apakah saya ikut membunuh dia? Enggak. Kita hanya berada di saat kondisi yang buruk, di mana kita berada di kondisi buruk seperti itu karena buah karma buruk yang kita lagi tuai. Nah, respon kita itulah yang kita harus bersikap positif, ya. Kasihan, sayang sekali kenapa sampai didorong seperti itu, ya. Nah, sama seperti ini. Ya, kamu berbohong, semoga saya tidak akan berbohong seperti kamu. Itu aja. Jadi jangan merasa bersalah karena tidak melaporkan. Itu menurut saya, ya. Silakan
C. Sisil, kalau misalnya Bu Sisil masih mau bertanya, silakan. Terima Bu kasih. Sisil, sudah cukup belum Bu Sisil? Romo, berarti intinya kalau misalnya kita memilih tidak mencampuri, itu artinya kita melepas kesempatan baik yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya saya memilih, misalnya memberitahu atasan saya, di situ saya kadang merasa seperti saya mencelakakan teman saya yang saya laporin itu. Jadi kan kalau misalnya saya bilang, "Pak, itu nggak benar, Pak. Jadi seperti ini yang benar." Pasti bos saya akan menjadi marah dengan dia. Jadi saya seperti buah si malakama itu sih, Romo. Iya. Tetapi Bu Sisil boleh kan, kalau kita melepas kesempatan untuk berbuat baik kan, kita hanya tidak melakukan karma buruk seperti itu, ya. Iya. Karena kalau kita melaporkan apa yang sebenarnya terjadi, nah itu bisa walaupun kita tidak menginginkan teman kita mengalami hal buruk, tetapi akibat dari kebohongan dia itu bisa berakibat fatal sama dia, gitu. Ini sebenarnya memang kasus yang abu-abu, sama aja sebenarnya dengan contoh kasus yang lain ya. Nanti Bu Sisil coba pertimbangkan. Kita melihat nih, mungkin lagi ada upacara pengorbanan, kurban. Terus kalau kita lihat orang lagi kurban, kita diajari untuk melepas makhluk. Nah, kita harus bijaksana. Kita jangan pergi ke tempat kurban, kemudian kita ngomong sama orangnya, kamu harus sayang sama makhluk. Ya, bisa-bisa bisa dikorbanin, Romo. kita yang jadi korban gitu loh. Ya, jadi apa boleh buat, dalam beberapa kesempatan kadang-kadang kita sebagai putujana yang masih mempertimbangkan macam-macam, kita membatasi perbuatan baik yang kita lakukan. Itulah yang membedakan kita dengan bodhisatta. Ya. Bodhisatta, kalau Bapak Ibu teman-teman lihat, ketika mereka melakukan perbuatan baik, tidak ada pertimbangan yang berurusan dengan untung dan rugi bagi dia. Ya, nggak ada. Pokoknya bermanfaat untuk orang lain, makhluk lain, dia lakukan. Gitu, ya. Jadi memang bodhisatwa punya plus nilai batin sendiri. Nah, kita juga berjuang untuk pelan-pelan bisa seperti itu. Tapi Iya. jangan kecewa karena tidak melapor, Bu Sisil, ya. Jangan kecewa karena kecewa itu juga adalah perbuatan yang buruk bagi batin kita. Responnya negatif. Iya, Romo. Kadang Ya. saya biasanya lebih memilih saya tidak ingin turut campur sih, jadi do not participate. Jadi saya menganggap bahwa ya itu kalau saya berpartisipasi nanti tambah parah kondisi atau Iya. bagaimana, lebih baik saya membiarkan seperti ya kalau tidak terlalu parah dampaknya ya biasa saya memilih tidak ikut campur sih, Romo. Betul. Karena kalau dampaknya parah juga untuk perusahaan, kita harus Betul. punya itikat yang baik untuk menimbang, wah ini berbahaya. Kita harus Iya, punya Romo. inisiatif gitu. Iya. Ya, betul sekali. Baik. Iya. Terima kasih Romo Bumi atas Makasih Bu Sisil. sharing-sharingnya. Ya, Namo makasih. Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Bu Sisil.